Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2301 hati yang tidak dapat rusak. Dengan kecepatan pergerakan Minos saat ini di level 98, tidak ada seorang pun di partinya yang bisa mengimbanginya jika dia tidak menginginkannya. Tanpa disadari, Minos bergerak dengan sangat cepat menuju tempat di mana dia mendengar detak jantung yang membuatnya tertarik. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dengan mengandalkan apa yang dikatakan oleh hati nurani Serap yang telah membantunya di dunia spiritual bertahun-tahun yang lalu, dia mengikutinya. Membayangkan bahwa dia akan mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Setelah visi masa depan yang dia miliki karena permata yang diberikan kepadanya oleh penguasa level 110, petunjuk Serap sudah jelas. Dia nyaris lolos dari memberikan informasi berharga kepada musuh potensial. Namun, dia berhasil melihat sesuatu yang akan membantunya menuju kekuasaan. Tak lama kemudian, Minos menemukan dirinya berada di area tidak jauh dari perkemahan kelompoknya, tempat yang diselimuti kabut dengan banyak pohon serupa yang berdiri berdekatan. Tidak banyak tumbuhan bawah, karena pepohonan di sana sangat tinggi dan menghalangi sinar matahari mencapai permukaan, tidak banyak tumbuhan bawah. Kebanyakan dari mereka adalah tanaman kecil yang tidak membutuhkan cahaya dan menggunakan daun-daun mati dari pohon-pohon besar sebagai pupuk alami. Kemudian, saat dia bisa mendengar suara jantungnya berdetak semakin kencang, dia berhenti 40 meter dari sebuah pohon yang dapat dengan mudah dia identifikasi dari penglihatannya sebelumnya. Itu tampak persis seperti pohon dari penglihatan pertamanya bertahun-tahun yang lalu ketika dia berada di markas Arman. Sesuatu di dalam pohon besar itu seolah memanggilnya, menariknya semakin dekat hingga menyentuh batang pohon itu. Dia perlahan mendekati benda itu sementara tato sayap serafik itu sepertinya mengerti di mana Minos berada. Di saat yang sama, kekuatan naga merasakan bahwa Minos sedang mendekati sesuatu yang istimewa dan mau tidak mau menunjukkan aura menakutkan pemuda itu. Bahkan kekuatan tersegel Henricus Longus di tubuh Minos bergetar seolah menyadari kehadiran sesuatu yang lebih unggul. Minos kemudian menyentuh batang pohon itu dengan tangan kanannya dan langsung merasakan seberkas energi memasuki tubuhnya. Matanya berputar ke belakang, dan tubuhnya miring ke belakang saat dia mulai terjatuh perlahan, seolah kesadarannya sudah tidak ada lagi di tubuhnya. Namun di tengah kejatuhan Minos, api merah muncul di bawahnya sebelum tubuhnya berhenti di udara, dan ruang di sekitarnya berubah seolah-olah kenyataan sedang compang camping untuk menampakkan wajah baru dari dirinya sendiri. Lingkungan sekitar area yang dipenuhi pepohonan itu berubah, dan hampir setiap arah diubah menjadi langit malam. Dengan banyak bintang menghiasi sekeliling seolah-olah Minos mengambang di kehampaan alam semesta di luar planet manapun. Kemudian, makhluk semi-transparan dengan siluet humanoid besar muncul di dekat Minos dan mengamatinya sejenak dalam diam seolah mengenali sesuatu pada makhluk kecil ini. Pewaris Panfuter, bangkit dan terima warisanku, kata makhluk yang tampak maha kuasa dan maha tahu di hadapan Minos. Minos tiba-tiba merasakan jiwanya kembali ke tubuhnya dan dengan cepat mengubah posisinya, melayang di depan siluet besar semi-transparan ini. Namun Minos tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara ketika siluet itu menggerakkan tangannya untuk membuat segel di dalam tubuh pemuda itu. Mulai sekarang, kamu akan bersaing dengan orang-orang pilihanku yang lain untuk mendapatkan kesempatan memasuki alam atas. Ujian pertamamu adalah ketika kamu mencapai level 100. Akan ada 3 ujian lagi di sepanjang jalan. Tandaku, cepat atau lambat kamu akan bisa memasuki titik tertinggi dari semua keberadaan. Minos mendengarkan saat dia merasakan simbol ketidakterbatasan terbentuk di dada kirinya, tepat di atas jantungnya. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Mereka akan mencoba membunuhmu jika mereka tahu kamu memiliki salah satu peluang untuk alam atas. Kata suara dari makhluk yang sangat kuat dan tak terbayangkan yang tampaknya memiliki kekuasaan atas realitas itu sendiri. Saat ini perlahan menghilang, ia menasihati Minos. Carilah artefak yang kutinggalkan di pohon. Itu akan membantumu memahami situasinya dengan lebih baik. Minos kemudian merasakan sekelilingnya kembali normal ketika dia mendapati dirinya menghadap pohon yang dia tumbang setelah menyentuhnya sebelumnya. Merasa jantungnya berdebar kencang, dia berdiri tak bergerak sejenak, hanya melihat ke kiri dan ke kanan, mencoba memahami situasinya. Alam atas, meneguk, dia kemudian melihat sesuatu yang tampak seperti kotak energi melalui batang pohon itu dan menggunakan kekuatannya untuk mencapainya. Setelah menebang pohon besar itu, dia melihat kotak yang terbuat dari semacam energi putih yang membuatnya tampak seperti bintang kecil tiba-tiba berubah, menampakkan hati energi dan sebuah surat. Begitu dia melihat dua hal ini, jantung memasuki tubuhnya tanpa dia bisa melakukan apapun untuk membela dirinya, dan surat itu berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke matanya. Kultivator tidak dikenal, jika Anda membaca ini, Anda adalah salah satu dari banyak penduduk asli alam semesta kecil saya yang telah memperoleh persyaratan minimum untuk memulai warisan saya.
Berkultivasi hingga Anda mencapai level 100. Anda akan menjalani tes pertama dari 3 tes untuk mencapai alam atas pada saat itu. Sebagai hadiah pertamamu karena memenuhi persyaratan minimum untuk bersaing demi warisanku, aku meninggalkanmu hati yang tak terkorupsi. Dengan hakikat ini, matamu akan memahami semua yang dilihatnya, pikiranmu tak tergoyahkan, nalurimu sempurna, dan tak ada kebohongan yang mampu menipumu. Persiapkan dirimu. Setelah Anda mencapai level 100, Anda akan dikirim ke dimensi alternatif. Di sana, Anda akan melawan pembantaian milenial pertama dalam perjalanan Anda. Pesan yang ditinggalkannya menghilang segera setelah Minos membaca kata-kata terakhir ini, dan dia merasakan hati ini menyatu dengan sempurna ke dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan kotoran meninggalkan pori-porinya, dan budidayanya menjadi lebih padat dari sebelumnya. Jika budidayanya sekokoh kue pasir ketika ia tiba di dunia ini, maka ia akan sekokoh bongkahan batu biasa sebelum ia menyerap hati itu. Tapi sekarang, basis budidayanya sekuat berlian. Minos tidak lagi merasakan energi apapun di bawah kendalinya. Namun dia merasa bahwa semua indranya telah meningkat 3 kali lipat karena dia tiba-tiba mendapat pencerahan tentang pemahamannya tentang realitas. Dia berdiri diam, matanya bergetar, saat dia memperhatikan berbagai hal tentang dirinya dan orang lain, bahkan memperhatikan apa yang ada di sekitar area yang telah dilalui kelompoknya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2302 Tingkat Dominasi Baru. Merasakan mata cerahnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, Minos memperhatikan tangan gelap di area tempat kelompoknya berada, tempat misi Black Heart seharusnya gagal. Melihat melalui kabut di area itu, dia melihat sesuatu yang tampak seperti hantu raksasa dengan tangannya menutupi area itu, sementara tidak jauh dari tempatnya berada, ada mayat kuno yang terkubur. Di sekitar makam kuno itu, masih banyak jenazah dan sisa-sisa jenazah yang telah lama meninggal di kawasan tersebut. Pada saat yang sama, makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh orang-orang biasa berbondong-bondong ada di sana, praktis memuja mayat itu. Di sekitar tempat pemakaman makhluk itu, cairan hitam seperti tar sepertinya merusak seluruh tanah di sekitarnya, dan apapun yang jatuh ke dalamnya pasti akan mati. Namun, Minos juga bisa melihat potensinya. Jika digunakan pada tubuh yang sudah mati, cairan hitam ini akan menghidupkannya kembali dalam semacam reinkarnasi gelap. Seseorang seperti dia dapat memikirkan kemungkinan untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah hilang dalam perjalanannya. Itu adalah hal yang masuk akal untuk dipertimbangkan. Namun Minos kini memiliki mata yang tidak bisa ditipu. Ketika dia melihat benda itu, dia segera memahami bahwa, meskipun dia membawa tubuh Isabella bersamanya dan mencoba menghidupkannya kembali, yang akan dia dapatkan akibat praktik tabu tersebut adalah monster, bukan istri tercintanya. Tapi dia langsung mengerti bahwa itulah yang diinginkan Armans. Para pemimpinku di Armans menginginkan cairan ini, jadi aku akan mengambilnya. Itulah jalanku menuju kebebasan dan kembalinya aku ke dunia spiritual. Dia berpikir sendiri ketika dia mulai mengotori tangannya dan mengumpulkan cairan korup itu. Dia merasa tidak ada hal baik yang akan didapat dari cairan atau mayat di kuburan itu. Namun tidak ada cara lain baginya untuk menyelesaikan masalah ini selain dengan mengumpulkan apa yang diinginkan para pemimpinnya. Selagi dia memikirkan hal ini, Ruth dan yang lainnya menemukannya di tengah kabut. Mino, dia berteriak sambil berlari ke arahnya, merasakan jantungnya berdebar kencang. Apa yang telah terjadi? Salah satu anggota kelompok yang dikirim oleh Armans bertanya kepadanya dengan cemas. Minos menyipitkan matanya dan berkata, kupikir aku mendengar sesuatu, tapi akhirnya aku menemukan petunjuk bagaimana kita bisa sampai ke lokasi misi Black Heart. Oh, kita harus pergi ke arah mana? Ditanyakan pada individu level 100, pemimpin grup bersekutu dengan tim Minos. Minos melihat ke arah individu ini dan melihat bahwa minat pria ini bukan hanya untuk membantunya tetapi untuk mencari peluang mengumpulkan untuk sektenya sendiri apa yang ingin dicari kelompoknya di. Sebelum kita berangkat, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu, kata Minos sambil berjalan perlahan menuju alien itu. Kemudian, semua orang yang bukan rekan satu guildnya merasa ada yang tidak beres dengan lingkungan sekitar. Minos membuat mereka merasakan kendali atas gravitasi menggunakan salah satu tekniknya dan juga menggunakan teknik mentalnya untuk membuat mereka merasakan kenyataan sesuai keinginannya. Saya harap saya dapat mengandalkan Anda dalam misi ini. Anda akan membantu kami dan melupakan perintah atasan Anda. Saya tidak tahu apa yang akan Anda katakan kepada mereka, tetapi Anda akan gagal dalam tujuan sekunder Anda di sini. Minos mengatakan bahwa, saat dia menunjukkan satu makhluk level 100 itu, pemimpin alien yang bersekutu dengan Armans, apa yang akan terjadi jika mereka tidak mengikuti apa yang dia katakan. Dirasakan bahwa Minos bertindak melawannya dan mencoba menggunakan staf kuat yang dia peroleh sebelumnya. Namun di bawah tindakan Kaisar Stuart, secara mengejutkan makhluk ini terasa lebih terguncang daripada kehadiran musuh level 105 yang mereka hadapi sebelumnya. Kotoran, apakah dia masih bersembunyi? Dia bertanya pada dirinya sendiri.
Sambil membentuk ekspresi ngeri sambil merasakan Minos memasang segel di dalam tubuhnya. Orang ini dengan cepat memahami situasinya. Jika dia tidak mengikuti dan membantu kelompok Armans dengan jujur dan tanpa kepentingan tersembunyi, dia dan semua temannya bisa mati saat itu juga. Baiklah, dia mencoba menjawab Minos sambil merasakan semua tekanan pada dirinya. Minos sepertinya berada pada level yang sama seperti sebelumnya. Tapi dia benar-benar berbeda sekarang. Bahkan Ruth dan rekan-rekannya di dunia spiritual menyadari hal ini ketika mereka menyadari betapa kuatnya dia dalam menekan semua makhluk bahkan tanpa menggunakan kemampuan bawaannya. Ruth bertanya padanya, mencoba meredam suasana buruk di sekitarnya. Seberapa sulitkah tujuan kita di area tersebut? Lawan seperti apa yang harus kita hadapi? Kita bisa punya akses terhadap apa yang kita inginkan dalam beberapa hari. Masalahnya adalah mengumpulkan apa yang kita kumpulkan di sini. Ini cukup mengancam dan berbahaya. Kesalahan sekecil apapun, kita semua bisa mati. Tapi kalau santai saja, kita bisa bertahan dan berhasil dalam misi Blackheart. Ucapnya sambil melihat ke arah stafnya. Itu saja, kupikir Blackheart adalah misi menantang yang banyak gagal diselesaikan. Kata salah satu rekan Guild Minos. Itu adalah misi yang mustahil bagi mereka yang tidak memiliki persyaratan yang diperlukan. Tapi kami akan mampu melakukannya karena kemampuan visualku. Kata Minos. Hati yang baru saja diperolehnya akan banyak membantunya dalam hal ini. Secara khusus, hal ini akan sangat mengurangi risiko dan waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyelesaikan misi. Tapi bahkan tanpa hal seperti itu, dia bisa menyelesaikan tujuan ini. Tentu saja hal ini akan lebih sulit dan memakan waktu, namun hal ini dapat dilakukan. Masalahnya adalah memiliki cara untuk melihat permasalahan di area tersebut dan mengetahui cara menangani makhluk tersebut. Minos tahu bagaimana melakukan ini bahkan sebelum dia menerima hati seperti itu, jadi dia yakin dengan apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan misinya di sana. Sejauh yang saya tahu, beberapa kelompok guild hampir menyelesaikan tahap pengumpulan. Tapi mereka gagal ketika mencoba meninggalkan area dengan esensi seperti itu. Dia mengatakan untuk mempersiapkan stafnya. Hal ini bisa menghabiskan biaya yang sama atau bahkan lebih besar dari upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Setelah dia mengatakan ini, kelompok itu terdiam, menunggu perintahnya. Minos menjadi sangat besar dibandingkan dengan semua orang di sana. Mulai sekarang, mereka hanya akan bergerak jika dia memberi perintah. Dia menyadari situasinya dan memerintahkan. Ikuti aku, ayo dekati area itu. Ketika dia akhirnya melepaskan sekutunya dari tekanan sebelumnya, dia berjalan di depan kelompok sementara yang lain mengikuti di belakangnya dalam diam. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2303 Rencana Sederhana. Setelah beberapa waktu, kelompok Minos semakin dekat ke tempat kuburan yang dikelilingi cairan hitam berada. Begitu mereka sampai di tempat itu, Minos melihat makhluk hantu dan berbagai macam serangan jahat dari hal-hal negatif di sekitarnya dilancarkan ke arah mereka. Dia melakukan gerakannya dengan meminjam budidaya teman-temannya dan membawa budidayanya ke puncak level 99. Meskipun dia berada di level 98. Dan dia biasanya memperoleh 2 level kekuatan dengan menggunakan kemampuan bawaannya, perbedaan antara etape 10 dan 11 begitu hebat, sehingga dia tidak bisa melakukannya hari ini. Namun, kekuatannya telah mencapai puncak absolut dari kekuatan seorang kultivator dalam perjalanan fana. Minos sudah membuat sekutunya takut akan kekuatannya, jadi dia tidak menyembunyikan apapun lagi. Begitu dia mencapai titik kritis antara tahap 10 dan 11, dia melebarkan sayap emasnya, menunjukkan kekuatan senjata yang dapat diserap ini. Itu memancarkan cahaya keemasan saat dia mengaktifkan teknik tercanggihnya. Nullification, saat dia berdiri di depan kelompoknya di bagian hutan yang kekuatan korosif dan negatifnya telah terdegradasi. Dia membuat beberapa makhluk spektral yang hanya bisa dilihatnya menghilang. Kelompoknya tidak dapat melihat makhluk-makhluk ini, tetapi mereka dapat merasakan aura mengerikan di sekitar mereka, menatap mereka seolah-olah mereka menginginkan tubuh mereka. Ketika Minos bertindak, dan beberapa aura ini menghilang, anggota kelompoknya menyadari bahwa karena dialah jenderal level 114 di belakang kelompok ini percaya pada mereka. Sekutu Minos merasakan gejolak spiritual yang mengerikan yang mereka yakini dapat membunuh mereka karena terhapus oleh sekutunya, dan mereka semakin menghormati pria berambut coklat ini. Sayap Minos bergerak, dan beberapa bulu emas terbang keluar dari keduanya. Terbang ke arah tertentu untuk menyerang makhluk negatif di area tersebut dan membuat banyak makhluk yang menyerang mereka sedikit takut. Ada banyak makhluk di sana. Tampaknya untuk setiap satu Minos yang terbunuh, 2 atau 3 makhluk baru muncul di area tersebut, sementara kerangka mulai bangkit dari tanah dan menyerang mereka. Bukan tanpa alasan banyak dari sekte kita yang gagal mendapatkan apa yang ada di tempat ini, gumam Lut sambil berdiri dalam posisi bertarung dengan yang lain. Mereka semua sedikit tertinggal di belakang Minos tanpa terlibat dalam pertarungan. Sekarang setelah mereka mencapai tempat paling penting di tempat ini bagi mereka, tujuan mereka di sana sederhana saja.
untuk membantu Kaisar Stuart yang memiliki kekuatan dan kemungkinan terbaik. Mereka tidak ada di sana untuk bekerja dengan Minos. Mereka ada di sana untuk mendukungnya dalam hal level, energi, dan kemampuan pemulihan. Makhluk-makhluk bermusuhan di sekitar area ini begitu kuat dan mengancam sehingga jika ada di antara mereka yang mencoba keluar seperti yang dilakukan Minos, mereka akan dirasuki. Dan jiwa mereka akan hancur. Mereka menyaksikan Minos menggunakan berbagai teknik dan keterampilan selama 20 menit hingga pria itu kelelahan, dan mereka mundur dari area tersebut. Kami harus menjauh sebentar agar saya bisa pulih. Jika kami sudah siap, kami akan melanjutkan serangan. Dia berkata sambil mundur bersama kelompoknya. Apakah itu akan berhasil? Salah satu rekan dunia spiritual bertanya padanya. Ya, makhluk yang kubunuh tidak akan bisa pulih. Dan yang lainnya hanya akan pulih sedikit. Karena mereka tidak bisa keluar dari area gelap ini, mereka tidak akan mengejar kita. Minos berkata sambil meninggalkan tempat negatif ini. Hanya itu saja, mengapa kelompok lain belum pernah melakukan hal ini sebelumnya? Salah satu sekutu mereka bertanya. Ini mungkin terdengar sederhana. Tetapi tanpa kekuatan yang memungkinkan Anda melihat makhluk-makhluk ini dan kekuatan lain yang memungkinkan Anda membunuh mereka, Anda tidak akan pernah bisa mengikuti rencana sederhana ini. Kata Minos, yakin bahwa 99% pembudidaya yang masuk pantai obsidian tidak akan mampu mencapai apa yang dia lakukan di tempat ini. Kalau begitu kamu beruntung, kata alien lainnya. Semakin aku berhasil, sepertinya aku semakin beruntung. Minos tertawa, tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa kemampuannya sungguh luar biasa dan membuat situasi yang dia hadapi tampak nyaman. Tapi itu bukanlah sebuah keberuntungan. Makhluk seperti dia cepat atau lambat akan berakhir di tempat di mana mereka cocok atau setidaknya mampu mempengaruhi mereka secara berbeda dari makhluk normal. Dia sengaja dipilih untuk misi ini. Selain mata cerah dan kemampuannya untuk meningkatkan level kultivasinya, dia juga memiliki laut gelap, teknik mental yang kuat, dan aura naga. Akan sulit bagi makam itu untuk mempengaruhinya, jadi Jenderal level 114 telah memutuskan untuk memberinya kesempatan ini dan yakin bahwa dia akan berhasil. Namun seperti yang Minos sendiri katakan kepada rekan-rekannya, dibutuhkan waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan mereka di area ini. Dia harus menghabiskan beberapa hari berikutnya berurusan dengan banyak jiwa yang hilang di daerah itu jika dia ingin mendapatkan kesempatan yang telah ditunggu-tunggu oleh atasannya. 2 minggu setelah pertempuran pertama melawan makhluk berbahaya di lokasi misi Blackheart, kelompok Minos masih berada di pinggiran area tersebut. Minos telah melawan hantu dan jiwa mati di tempat ini beberapa kali, menggunakan strategi bertarung dan mundur. Usahanya telah membuahkan hasil, dan dia berharap bisa mencapai tujuannya di daerah itu dalam seminggu lagi. Namun, segalanya hanya akan menjadi lebih sulit ketika hal itu terjadi, jadi dia sudah bersiap untuk pertempuran paling penting di area tersebut. Di tengah hal ini, kelompok makhluk lain yang telah memasuki pantai obsidian telah lewat di dekatnya dan mendapat masalah dengan kelompoknya. Hal ini mengakibatkan 3 pertempuran bagi kelompok tersebut, dengan korban pertama di antara 16 anggotanya sejak mereka memasuki wilayah berbahaya ini lebih dari 2 tahun lalu. Kelompok tersebut lebih bijak dalam menghadapi ancaman dari pihak-pihak yang juga menginginkan sumber daya berguna dari para penyembah kematian. Sehingga beberapa dari mereka kini ditempatkan di sekitar area untuk mengawasi medan di mana mereka beroperasi. Sementara itu, Minos dan beberapa kelompoknya kembali memasuki area tempat kiamat untuk melakukan pertarungan besar lainnya guna membuka jalan menuju makam tempat tubuh makhluk purba terbaring. Saat mereka mendekati mayat tersebut, lawan Minos semakin kuat, menuntut lebih banyak dari Grandmaster muda level 98. Segera, dia akan menghadapi makhluk paling kuat di antara makhluk-makhluk ini, bayangan tingkat 106 yang menakjubkan yang mengelilingi tanah malapetaka ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2304 Kekuatan Doom vs Flash Drain. Setelah membunuh makhluk lemah terakhir di area tempat dia bersama orang-orangnya, Minos menghela nafas saat dia menghadapi salah satu musuh terakhir dalam perjalanannya. Bayangan raksasa, tinggi 8 meter, dengan 3 tangan dan 2 kaki serta budidaya level 106, berhenti di depannya dalam perjalanan menuju makam di tengah area. Makhluk ini memiliki 3 permata aneh di jari ketiga tangannya, yang memancarkan fluktuasi yang kuat. Ketika dia berdiri di depan Minos, dia menggunakan ketiga permata itu, membuatnya bersinar sementara 3 kekuatan khusus muncul di tubuhnya, meningkatkan levelnya menjadi 107. Minos memperhatikan ketika stafnya fokus untuk memberinya energi, generasi, dan dukungan kultivasi, berdiri beberapa puluh meter di belakangnya. Minos melihat jejak kegelapan antara bayangan dan kuburan di area itu dan menyadari bahwa makhluk bayangan di depannya bukanlah yang terakhir di sana. Sepertinya mayat ini lebih istimewa dari yang kukira. Dia menyadari masalahnya. Makhluk, tunjukkan dirimu, aku tahu kamu sadar. Dia berteriak ke arah kuburan, di mana makhluk bertubuh humanoid dikuburkan. Di tengah-tengah hal ini, seekor naga energi menyerang tempat itu dengan tujuan menghancurkannya.
Namun, semua yang keluar dari tempat itu hanyalah tawa keras ketika bentuk tatapan naga yang superior itu menghantam makam kuno di sana, bahkan gagal membuat tempat itu berguncang. Hahaha. Suara tawa terdengar di telinga Minos dan teman-temannya, membuat mereka merasakan sensasi aneh saat menyadari bahwa yang ada di dekatnya tidak normal. Anak muda, apakah kamu mencoba menantangku dengan itu? Saat suara ini keluar, tutup peti mati dibuka, memperlihatkan bagian dalam guci kuno tempat tubuh humanoid dengan penampilan yang diawetkan berdiri. Makhluk ini mengenakan kostum kuno dan memiliki beberapa tato oranye menyala di sekujur tubuhnya, menandakan kutukan kuno. Saat ia membuka matanya, yang bisa dilihat orang-orang Minos hanyalah cahaya oranye kemerahan, sementara banyak rambut di wajah makhluk itu menyembunyikan ekspresinya. Namun, hal yang paling mengesankan dari makhluk ini bukanlah penampilannya, melainkan tingkat budidayanya. Itu di level 108. Kamu adalah alien Andit yang perkasa. Aku tidak tahu sejarahmu, tapi serahkan apa yang kamu miliki. Aku tidak punya alasan untuk melawanmu. Minos berkata sambil mengarahkan senjata tertingginya ke makhluk itu saat dalam bentuk terkuatnya, dengan avatar ruang dan waktunya diaktifkan, lubang hitam mengelilinginya. Dan sayapnya mengepak di punggungnya. Hehehehe, hanya karena seorang Grandmaster belaka, lusinan penguasa datang mengejar ahli yang kamu bicarakan ini, anak muda. Mereka semua mati demi aku. Makhluk itu berkata sambil memberi isyarat dengan tangannya, menyebabkan auranya membesar saat monster bayangan menyusut ukurannya dan diserap oleh makhluk itu. Tetapi aku menawarimu sesuatu yang serupa. Datanglah padaku, dan aku akan membuat hatimu segelap malam. Jadilah Andit seperti yang ditakdirkan untukmu, hanya di atas mayatku. Baiklah, Grandmaster muda, makhluk itu berkata sambil bergerak dan tiba-tiba muncul di sisi kiri Minos. Minos tidak bisa lagi tertipu dan segera menggerakkan pedangnya ke arah itu. Tubuh Indestructible sudah siap untuk membela diri. Oh, lumayan, makhluk itu berkata sambil menghentikan serangan pedang Minos dengan salah satu tangannya, sementara kegelapan tubuhnya merusak senjata tertinggi manusia muda itu. Minos merasakan senjata sucinya kehilangan kilaunya dan segera melepaskannya. Laut gelap, kegelapan muncul dari tubuhnya saat dia menggunakannya untuk menjauhkan diri dari upaya musuh untuk menghubunginya. Itu tidak buruk juga. Tapi itu tidak cukup, makhluk bermata cerah itu berkata saat kegelapan laut gelap Minos menghilang di bawah kehadiran makhluk ini. Minos mencoba menggunakan lubang hitamnya untuk mengejutkan makhluk ini, tetapi teknik fusinya segera dihancurkan oleh jabat tangan dari makhluk yang sangat kurus ini. Kotoran, Minos mengutuk makhluk ini saat dia mencoba segala yang dia bisa untuk membuat gravitasi area tersebut bekerja melawan lawannya, dan bulunya terbang ke arahnya seperti pedang. Bulu-bulu ini tidak hanya mengancam kehidupan makhluk itu, tetapi juga bisa mengusir kegelapannya. Merasakan serangan ini, musuh Minos akan menghindari bulu tersebut sebelum bergerak melawannya, menyebabkan pedang kegelapan muncul di tangannya. Semua ini tidak cukup. Kamu akan tinggal bersamaku hari ini. Anak muda, makhluk ini menyerang punggung Minos sedangkan manusia muda itu hanya bisa mempertahankan diri dengan sayapnya yang dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Pertahanannya mampu menahan serangan musuh, tapi bukan tanpa dia menanggung akibatnya. Ketika dia dipukul dari belakang, Minos merasakan sayapnya patah. Sementara sebagian besar energinya dihabiskan untuk pertahanannya, membuatnya dengan cepat menjadi pucat. Batuk, dia batuk darah saat dia terlempar ke tanah, tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan darahnya sendiri sekali lagi di dunia yang mengerikan ini. Makhluk Andit melihatnya dalam situasi ini dan merasa semuanya sudah beres di sana. Tidak mungkin makhluk muda ini, yang sudah bertarung jauh di atas levelnya, bisa melakukan lebih dari itu dalam situasi ini. Ia bergerak dan muncul di depan Minos, tampak tertarik dengan tubuh ini. Mungkin tubuhmu lah yang aku perlukan untuk meninggalkan tempat ini, Grandmaster muda. Ia berkata dengan suaranya yang gelap, yang mampu membuat semua teman Minos di area tersebut gemetar. Namun tidak ada sekutu Minos yang bergerak. Mereka tahu apa rencana bos mereka untuk menghadapi makhluk mengerikan level 108 ini. Senyuman halus muncul di wajah Minos saat dia merasakan makhluk itu mencengkeram lehernya dan menariknya mendekat. Itu kesalahanmu, meremehkanku. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tato ular di dahi Minos bergerak saat auranya yang melemah tiba-tiba berubah, dengan cepat menyebabkan levelnya menembus penghalang level 100 untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saat ini terjadi, makhluk itu menyadari masalahnya dan gemetar ketakutan. Tapi bahkan sebelum ia bisa menjauh dari Minos, ia membeku di posisinya di depan domain ruang dan waktu pemuda itu. Yang menggunakan pengorbanan parasit Flash Drain. Menyadari bahwa kehidupan seorang anggota penting dari Armans berada dalam bahaya, Flash Drain mengorbankan dirinya. Untuk sementara memberi Minos kekuatan penguasa sejati level 102. Setelah untuk sementara waktu mencapai budidaya Sovereign level 102, Minos merasakan visinya tentang masa depan menjadi kenyataan. Karena ruang yang berjarak puluhan meter darinya menjadi wilayah kekuasaannya untuk didiktekan.
Ini kemenanganku, makhluk Andit. Tidak kek, bangkitnya dataran hitam bab 2305 misi berakhir. Dengan mencapai level 102 untuk sementara, Minos telah mencapai tingkat kekuatan yang memungkinkan dia dengan mudah memiliki dominasi total atas lawan hingga level 107. Namun, meskipun Andit itu berada di level 108, kekuatan Minos sangatlah spesial dalam domain ruang dan waktu miliknya. Jika makhluk itu tidak begitu dekat dengan Minos, jika tidak siap, ia akan mampu bergerak sedikit pun di dalam ruang di bawah pengaruh Kaisar Stuart. Namun dengan percaya diri memegang leher Minos dengan tangannya saat ia bersiap untuk mengalahkan lawannya, makhluk ini membuat kesalahan besar dengan meremehkannya. Saat Flash Drain mengorbankan dirinya untuk mencegah kematian inangnya, kekuatan Minos meroket, seperti yang dia prediksi akan terjadi dalam pertempuran ini. Mengetahui apa yang akan terjadi pada titik pertempuran ini, Minos tidak lamban. Ketika dia merasakan kultivasinya pada tingkat yang baru, dia menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya berhenti berfungsi dengan baik. Jebakan spasial dengan cepat terbentuk di sekelilingnya dan Andit level 108, sementara waktu untuk makhluk itu mulai bertambah cepat hingga tingkat yang tidak masuk akal. Sementara 1 detik berlalu untuk Minos, 10 detik berlalu untuk makhluk itu. Bagaimana hal seperti itu bisa membantu Minos? Nah, 1 unit energi yang dikeluarkan oleh Minos akan setara dengan 10 unit energi yang dikeluarkannya untuk jangka waktu yang sama. Makhluk itu masih memiliki lebih banyak energi daripada Minos, sehingga ia bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya untuk mencoba melarikan diri dari lawannya. Namun, jarak antara dia dan lawan yang ingin membunuhnya menjadi jauh lebih kecil, dan dia tidak bisa bertahan dalam situasi itu. Makhluk itu dengan cepat merasa bahwa ia tidak dapat melarikan diri dari Minos dan tidak dapat mulai berteriak dalam keputusasaan. Tapi ia tidak bisa mematahkan jebakan ruang waktu meskipun ia menggunakan semua yang dimilikinya. Minos memulihkan cahaya pedang ilahi ke senjata tertinggi ini sambil mengarahkannya ke jantung hitam makhluk tak bergerak di depannya. Menggunakan laut hitam, senjata ini, dan sayap emasnya, yang memancarkan sinar cahaya keemasan, dia melukai makhluk itu hingga tewas. Sementara kelompoknya mengawasi dengan gugup, Minos membiarkan jiwa makhluk itu terbakar hingga tubuhnya tidak memiliki kekuatan atau kesadaran lagi. Begitu dia merasa musuh akhirnya tidak lagi menjadi ancaman, Minos sedikit bersantai dan membiarkan mayatnya jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia berhenti menggunakan kekuatan spasial dan temporalnya. Bahkan setelah bahaya berlalu, dia melanjutkan ke level 102, tetap sadar dan terlihat sangat baik meskipun itu bukan kekuatannya. Apakah kamu baik-baik saja? Ruth bertanya, mengkhawatirkan suaminya, karena peningkatan budidaya sementara biasanya tidak membawa manfaat bagi para petani. Minos menghela nafas dan berkata, aku akan baik-baik saja. Efek rebound dari pengorbanan ini hanya akan terjadi dalam waktu sekitar 3 hari. Pengorbanan Flash Drain sempurna dalam jangka pendek. Ini dirancang untuk membantu anggota Arman bertarung di atas level mereka dalam situasi stres, jadi aku akan melakukannya tetaplah dalam kondisiku saat ini setidaknya untuk 1 hari lagi. Efek negatifnya akan datang secara bertahap hingga hal terburuk menimpaku dalam 3 hari. Dan sekarang, bukankah itu akan menjadi masalah? Salah satu penduduk asli dunia spiritual bertanya. Kita harus tinggal di area ini untuk sementara waktu. Aku tidak akan tertidur, tapi aku tidak akan bisa melindungi kelompok seperti sebelumnya. Minos menjawab sambil melihat sekutunya di sana. Mau tak mau dia merasa lega karena dia telah menjelaskan kepada orang-orang ini bahwa mereka harus mematuhinya di tempat ini. Dengan segel yang dia tempatkan pada sekutu alien terkuat itu, dia yakin dia bisa mengandalkan mereka di saat dia lemah. Pokoknya, jangan sentuh apapun di dekatnya, apalagi mayat makhluk itu. Meskipun aku berhasil membunuhnya, dia adalah ahli nujum yang kuat. Terlalu banyak benda di sekitar sini dapat mencemari tubuhmu jika kamu tidak hati-hati. Ia memperingatkan orang-orang yang bersamanya, terutama mereka yang memandangi mayat itu dengan rasa ingin tahu. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Ruth. Minos melepaskan pinggangnya dan melihat tubuh kuat yang tergeletak di samping mereka. Saya akan menggunakan kekuatan sementara saya untuk melakukan bagian paling berbahaya dari pekerjaan di sini. Setelah level saya kembali normal, kami akan bekerja sesuai rencana. Untuk mengumpulkan apa yang ada di area itu, mereka tidak bisa melakukan kontak langsung dengan benda-benda itu dengan kulit mereka. Namun ada cara sederhana untuk mengumpulkan sumber daya tersebut. Selama seseorang menggunakan energi bebas di udara untuk mengendalikan benda-benda ini dan menyimpannya dalam perangkat khusus, segala sesuatu dapat dikumpulkan di sana. Bahkan dengan mempertimbangkan bahaya dari esensi dan material ini. Segera setelah dia memperingatkan kelompoknya betapa berhati-hatinya mereka di area ini, Minos memulai pekerjaannya. Menggunakan guci besar yang dia miliki di cincin spasialnya untuk menyimpan tubuh makhluk purba itu. Menurut informasi kelompoknya, makhluk ini sudah ada sejak zaman dahulu kala.
Itu adalah seorang spesialis kuno yang datang ke tempat ini, melarikan diri dari pasukan Zokaro, dan ingin memburunya. Setelah memasuki pantai obsidian dan menemukan tempat di mana ia dapat berevolusi, makhluk tersebut menjadikan tempat ini sebagai rumahnya hingga orang pertama yang memburunya tidak hanya mengetahui situasinya tetapi juga apa yang telah dicapainya. Menurut informan di balik penciptaan misi Blackheart, makhluk ini telah menemukan sumber ajaib untuk necromancy, sesuatu yang sangat berharga untuk latihan khusus. Arman bukanlah kekuatan yang mencari supremasi melalui pengorbanan atau necromancy. Tapi Guild tertarik pada sumber daya apapun yang bisa membuatnya lebih kuat. Itulah sebabnya mereka menciptakan misi Blackheart, yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan beberapa esensi yang ditemukan oleh ahli kuno tersebut, serta mayatnya. Itu tidak sekuat sekarang selama misi itu, jadi para Grandmaster memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkannya saat itu. Tapi tidak banyak makhluk seperti Minos di alam semesta. Sekalipun ada beberapa orang seperti dia di penjuru alam semesta, hanya sedikit dari mereka yang berasal dari organisasi yang sama. Karena tidak ada satupun kelompok yang pergi setelah keberadaan ini hingga hari itu memiliki karakteristik yang sama dengan Minos. Misi yang dimaksud menjadi semakin sulit seiring dengan semakin kuatnya kelompok tersebut. Armans masih berharap mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mengorbankan parasit anggotanya, jadi Guild terus berinvestasi di dalamnya. Bagaimanapun, hari ini, mereka berhasil dalam bagian pertama ketertarikan mereka pada pantai obsidian. Tapi ini hanyalah awal dari perjalanan mereka. Setelah mengumpulkan semua yang diinginkan Guild dari tempat ini, Minos dan orang-orangnya harus melarikan diri dengan selamat. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2306 Minggu Pertemuan dan Pertahanan. Hal istimewa tentang sumber daya di area tempat Andit menghabiskan waktunya selama beberapa milenium terakhir adalah meskipun sumber daya itu ada. Sumber daya ini melindungi dirinya sendiri dengan menyembunyikan fluktuasi spiritual yang kuat di area tersebut. Dengan kematiannya dan ketidakmampuan staf Minos untuk menahan fluktuasi kuat di area tersebut, banyak makhluk di sekitar akan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang berharga di sana. Tidak hanya makhluk istimewa dari kawasan pantai obsidian ini yang akan memperhatikan dan tertarik padanya. Kompetitor yang datang ke area tersebut untuk mencari peluang juga akan melihat perubahan yang dibawa Minos. Setelah 2 minggu bekerja dan melindungi area tersebut sejak Andit mati, kelompok tersebut telah mengumpulkan hampir semua yang mereka inginkan di sana, tapi meninggalkan tempat itu tidaklah mudah. Sementara Minos telah kembali ke level normalnya yaitu 98 dan dilemahkan oleh pengorbanan flash drain-nya, banyak musuh yang ingin mengumpulkan apa yang telah mereka peroleh dengan susah payah. Pada minggu ketiga setelah kematian Andit, kelompok Minos hampir seluruhnya dikelilingi oleh makhluk-makhluk kuat pada saat ini, dengan anggota Armans dan sekutunya berjuang untuk mempertahankan posisi kelompok. Bahkan setelah 3 minggu dan kondisi Minos membaik, kelompok tersebut telah dikepung selama beberapa hari dan tidak bisa meninggalkan area tersebut begitu saja. Mereka ingin pindah untuk memulai retret dari tempat ini. Tetap saja, monster dari The Obsidian Shore, yang paling dekat dengan mereka ketika semuanya terjadi, masih mengikuti jejak mereka, mencoba mengambil apa yang telah mereka kumpulkan. Sementara makhluk-makhluk itu menyerang mereka dan rekan mereka yang lebih kuat melakukan serangan balik untuk mencoba menjaga situasi kelompok. Minos berada di sisi Ruth bersama dokter kelompok tersebut. Ruth, ini tergantung padamu, kata Minos dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Masalahnya bukanlah rasa sakit yang dia rasakan saat masih berusaha pulih dari pengorbanan flash drain. Apa yang membuatnya menggerakkan otot wajahnya adalah satu-satunya alternatif yang ada di depannya. Jika Ruth tidak menempatkan dirinya dalam bahaya dan memaksa flash drain miliknya untuk mengorbankan dirinya, tidak ada kemungkinan kelompok mereka akan selamat dari makhluk antara level 104 dan 106 yang menyerang mereka. Dalam 1 menit atau kurang, pertahanan yang mereka buat dengan perangkat mereka dan jebakan alami di area tersebut akan gagal, membuat mereka benar-benar tidak terlindungi. Ruth mengepalkan tangannya, mengetahui bahwa dialah satu-satunya Arman di sana yang bisa membuat parasit flash drain mengorbankan dirinya. Flash Drain tidak akan mengorbankan dirinya demi anggota yang tidak bernilai bagi Guild. Ini hanya akan dilakukan untuk anggota yang memiliki banyak potensi dan telah mendapatkan banyak pahala. Ruth bukanlah anggota Guild yang berharga seperti Minos, tapi dia berada di level 97 meskipun usianya baru 180 tahun. Dia adalah prajurit pangkat dan file dan bisa menjadi prajurit elit kapan saja. Pada saat yang sama, Flash Drain dapat merasakan bahwa dia sedang menjalankan misi untuk Guild, dan misi tersebut sangat penting. Minos yakin parasit di dalam dirinya akan mengorbankan dirinya sendiri jika dia mengambil risiko. Namun, dia tidak menyukai alternatif ini karena itu berarti dia akan berada dalam bahaya dan segera melemah. Sayangnya, jika mereka ingin selamat dari tantangan ini dan suatu hari kembali ke dunia spiritual untuk bertemu keluarga mereka dan membalas kematian orang yang mereka cintai, dia harus melalui ini. Wanita berambut hitam mengerti dan mengambil langkah maju.
menuju pertempuran sambil mengaktifkan tekniknya dan menggunakan kemampuan spesialnya untuk mencoba membantu teman-temannya melawan makhluk yang mencoba membunuh mereka. Ruth tidak memiliki kemampuan Minos. Bahkan dengan tulisan seni melahap di tubuhnya, sesuatu yang akan mengubah energi serangan musuh menjadi energi yang berguna baginya, cadangan energinya akan habis dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari 20 detik sejak dia mendengar nasihat Minos, dia sudah kelelahan. Sementara serangan yang cukup kuat hingga melukai serius bahkan penguasa tingkat rendah pun akan dilemparkan ke arahnya. Ketika dia dalam bahaya besar, dengan Minos mengawasinya dari jauh dengan jantung di tangannya, parasit di dahinya menyadari masalahnya dan bergerak, mengorbankan dirinya sendiri. Sama seperti Minos, kekuatan Ruth tiba-tiba meningkat, melewati penghalang level 100 dan mencapai level 101. Tentu saja, kekuatan ini tidak cukup baginya untuk mengalahkan musuh di sekitarnya. Namun, dengan kultivasinya yang mencapai tingkat seperti itu, dia tidak hanya mampu bertahan dan melakukan serangan balik dengan lebih baik. Tetapi dia juga dapat membantu berbagai anggota kelompoknya pulih lebih cepat. Dengan memperkuat jiwanya untuk sementara. Dia bahkan bisa membantu Minos pulih dari kondisi lemahnya lebih cepat. Segera setelah dia merasa bahwa kultivasinya telah stabil di level 101. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan dan mengarahkan kemampuan bawaannya untuk membantu semua temannya pulih dari kondisi mereka. Pada saat yang sama, dia fokus membantu Minos, yang benar-benar dapat membantu mereka keluar dari area ini. Minos tidak akan pulih sepenuhnya akibat tindakannya. Namun, selain fakta bahwa pemulihannya segera dipercepat ketika Ruth terhubung dengannya, dia merasakan kekuatannya meningkat untuk sementara. Dia akan bisa bertarung selama kekuatannya berada di level 101 dan dia membantunya. Minos tidak segan-segan menggunakan kemampuan bawaannya untuk mencuri budidaya beberapa sekutunya yang kurang berguna dan meningkatkan budidayanya. Namun ia juga berusaha membantu Ruth menjadi lebih kuat lagi. Meskipun dia membantunya, itu tidak menghentikannya untuk mencoba membantunya juga. Namun level Ruth tidak meningkat banyak dengan bantuan Minos. Tanpa mencapai tahap ke-11, akan sulit baginya untuk mempengaruhi penguasa dengan cara ini. Bagaimanapun, begitu dia memiliki kesempatan untuk bergabung dalam pertempuran, dia tidak ragu untuk menggabungkan tekniknya dan menciptakan lubang hitam besar. Mencoba mengalahkan musuh-musuh ini dengan bertempur seperti biasa adalah bunuh diri. Jadi dia segera bersiap untuk menggunakan bom lubang hitam selagi dia masih punya kesempatan. Jika terus begini, dia dan sekutunya akan menghadapi situasi putus asa pertama dalam perjalanan mereka keluar dari pantai obsidian. Mereka akan bisa meninggalkan area di mana mereka dikepung. Tapi mereka tidak akan bisa membunuh semua musuhnya, juga tidak akan bisa melarikan diri dari musuh yang mempunyai tujuan yang sama dengan mereka. Mulai sekarang, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari wilayah ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2307 Pengorbanan dan Kerugian. 3 hari kemudian, kelompok Minos saat ini sedang diserang oleh para pesaing yang memasuki pantai obsidian dengan alasan yang kurang lebih sama dengan mereka, untuk memanfaatkan peluang di area tersebut. Makhluk level 99, 100, dan 101 menyerang mereka, sementara beberapa monster di area tersebut mengambil bagian dalam serangan di bawah pengaruh makhluk-makhluk ini. Anda mungkin mengira pihak Minos akan mampu menghadapi ancaman tersebut dengan mudah, namun ternyata tidak sesederhana itu. Minos masih belum 100%. Sementara pengorbanan flash drain-nya sangat melemahkan Ruth. Hampir seluruh kelompok terluka akibat pertempuran yang mereka lakukan melawan penguasa tingkat menengah untuk melarikan diri dari area sebelumnya tempat mereka mengumpulkan tujuan misi Blackheart. Hasilnya, bahkan makhluk yang lebih lemah dari yang baru saja mereka kalahkan pun mampu menekan mereka. Namun, grup tersebut tidak akan kalah hari ini. Sebagai pejuang utama tim, Minos akan menangkis atau membunuh musuh terdekat rakyatnya saat ini. Menggunakan kekuatannya semaksimal yang dimungkinkan oleh kondisinya saat ini, Minos meningkatkan budidaya dirinya dan sekutunya dengan bantuan musuh-musuh mereka. Sementara itu, ia menampilkan kehebatan teknik fusinya, menggunakan beberapa variasi untuk mengejutkan musuh yang tidak siap. Meski melemah, mereka sulit dikalahkan. Setelah 5 menit bertarung dengan apa yang mereka miliki, kelompok Minos membunuh setengah dari alien dan monster yang menyerang mereka. Sialan, aku tidak menyangka mereka sekuat itu, kata salah satu alien yang melarikan diri setelah serangan kelompoknya, dan yang lainnya gagal, sebagian besar karena Minos. Siapa pria bersayap emas ini? Bajingan itu membunuh penguasa level 103 dengan satu pukulan. Teriak individu lain yang melarikan diri. Yang tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika Minos menggunakan tubuh yang tidak bisa dihancurkan untuk menghadapi salah satu monster yang juga menyerangnya bersama dengan alien yang bersaing di area tersebut. Meskipun monster dan pesaing bukanlah sekutu, makhluk kuat yang tinggal di pantai obsidian bukanlah orang bodoh. Mereka tahu kapan harus mengabaikan atau bahkan untuk sementara waktu bersekutu dengan makhluk lain untuk mencapai tujuan mereka.
Dengan sumber daya berharga yang dimiliki Minos dan rakyatnya, bahkan makhluk ganas di wilayah tersebut akan bergabung dengan penjelajah di sana untuk menyerang peluang di pantai Obsidian. Namun hari ini, musuh Minos tidak cukup kuat untuk membahayakan dirinya. Setelah berusaha keras, dia membunuh lawan terkuatnya dan menakuti mereka yang melarikan diri. Ketika dia melihat para penyintas melarikan diri ke arah yang berbeda, Minos tidak membuang waktu untuk mengejar mereka. Dia memerintahkan kelompoknya untuk bergerak lagi, menuju pintu keluar The Obsidian Shore. Apa yang akan kita lakukan, Minos? Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan bisa keluar dari area ini dalam keadaan utuh. Ruth berkomentar sambil digendong oleh salah satu teman satu grupnya, makhluk mirip burung. Minos sudah menyadari masalahnya dan berkata, kami tidak punya pilihan selain mencari tempat untuk bersembunyi sementara kami menjadi lebih kuat. Jika semua orang di sini dapat pulih dan meningkatkan budidaya mereka ke tingkat yang lebih tinggi, saya yakin peluang kami akan meningkat pesat. Tapi bagaimana kita melakukannya? Di mana kita bisa menemukan kedamaian ini? Bahkan tempat kita berada pun tidak bisa menjaga kita tetap aman cukup lama. Komentar pemimpin alien yang bersekutu dengan kelompok Armans. Kami hanya bisa mencoba bersembunyi di kota Obsidian, kata Minos, satu-satunya kemungkinan yang dia yakini akan memberi mereka kesempatan yang dia inginkan. Anggota kelompoknya memandangnya saat mereka dengan hati-hati terbang melintasi hutan. Kota Obsidian berjarak 10 hari dari tempat kita berada sekarang. Jalan ke sana akan sangat berbahaya, kata salah satu alien di grup itu. Aku tahu, kita harus melakukan pengorbanan yang diperlukan untuk sampai ke sana. Kita harus melakukannya, atau kita tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Minos berkata dengan serius. Dia tidak akan melepaskan misinya. Menyelesaikan misi ini sangat penting baginya dan rencana masa depannya. Oleh karena itu, ia hanya bisa berusaha mencapai tujuannya dan melewati segala rintangan yang menghadangnya. Kami akan diserang oleh kelompok seperti di atas setidaknya 3 kali lagi dalam perjalanan ke kota Obsidian. Apakah kamu yakin? Tanya pemimpin sekutu Minos. Ya, bersiaplah untuk menggunakan kartu apapun yang Anda miliki. Entah Anda menggunakannya untuk sampai ke sana, atau Anda mungkin akan jatuh dalam beberapa hari ke depan. Minos berkata tanpa keraguan di dalam hatinya. Semua orang di kelompok itu sedikit banyak merasa gugup dengan apa yang harus mereka lakukan. Tapi Minos benar dalam memikirkan kota Obsidian. Kota Obsidian merupakan titik utama dari The Obsidian Shore. Sebuah tempat yang ditinggalkan oleh waktu dan relatif aman dari fenomena khusus yang dapat mengejutkan dan membunuh pengunjung kawasan tersebut. Itu dianggap sebagai titik netral di wilayah tersebut, di mana monster di wilayah tersebut tidak dapat masuk, tetapi juga merupakan tempat di mana tidak mungkin menggunakan kekuatan untuk bertarung. Kota Obsidian seperti tempat suci di tengah kekacauan. Hukum alamnya mencegah hampir semua tindakan kekerasan, jadi meskipun kelompok lain seperti Minos tidak mustahil untuk masuk. Tidak ada yang bisa memaksa kelompok mereka untuk melakukan apapun di sana. Di sisi lain, situs ini diberkati untuk penanaman. Setiap orang atau kultivator yang terluka yang ingin meningkatkan kekuatan mereka dan berada di area tersebut akan selalu mempertimbangkan untuk memasuki kota Obsidian. Mengetahui karakteristik daerah tersebut, rekan-rekan petani Minos dapat memahami motivasinya. Tidak hanya itu, mengingat bahaya yang telah mereka alami dalam waktu singkat sejak mereka meninggalkan tempat kematian para Andit. Mau tak mau mereka merasa pesimis untuk bepergian keluar dari area ini dalam kondisi yang mereka alami. Kalau saja mereka dalam kondisi terbaik, mereka mungkin akan ragu untuk pergi ke kota Obsidian. Namun, karena sebagian besar dari mereka lelah dan terluka, mau tidak mau mereka menyukai gagasan tentang tempat di mana mereka dapat memulihkan diri dan berkultivasi untuk sementara waktu. Jadi mereka akan segera memulai perjalanannya ke tempat itu sambil memikirkan apa yang bisa mereka gunakan untuk memastikan mereka sampai di sana. Selama 4 hari berikutnya, kelompok Minos akan menghadapi pertempuran besar lainnya yang akan menghabiskan sebagian besar dari mereka tetapi juga akan menjadi akhir hidup bagi yang lain. Sayangnya, ini bukanlah perjalanan yang akan diselesaikan oleh semua orang yang memulainya. Namun, kelompok tersebut akan menggunakan pengorbanan rekannya untuk melanjutkan tujuan mereka hingga mencapai kota Obsidian. Tanpa pilihan lain, mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2308 Kota Obsidian. Beberapa hari kemudian, sore itu, rombongan Minos akhirnya sudah cukup dekat dengan tujuan mereka untuk melihat siluet kota Obsidian lama. Namun kelompok mereka tidak lagi sama. Dengan kekalahan mereka dalam pertempuran beberapa hari terakhir, hanya 9 dari mereka yang mencapai tempat ini. Dari mereka yang terbunuh dalam beberapa hari terakhir, 1 adalah penduduk asli dunia spiritual, 1 adalah anggota Armans, dan yang lainnya adalah sekutu kelompok Minos. Minos dan Ruth masih di sana. Dia masih menderita akibat mengorbankan flash drive-nya. Di saat yang sama, Minos mengalami luka serius di tubuhnya yang bisa menewaskan orang lain.
Namun, mengingat kekuatan dan ketangguhannya, ia masih cukup kuat untuk menggendong istrinya. Anggota kelompok yang lain sama buruknya atau lebih buruknya. Dari para Arman di sana, yang lain berhasil menggunakan parasit flash drain miliknya untuk mendapatkan kekuatan dan membantu kelompok, jadi dia berada dalam situasi yang sama dengan Ruth. Sejauh ini, sekutu Minos yang masih hidup telah menggunakan semua senjata yang ada di gudang senjata mereka. Bahkan kehilangan artefak kuat yang mereka peroleh selama eksplorasi pertama kelompok tersebut di wilayah ini. Artefak semacam itu mungkin telah menyelamatkan sebagian nyawa yang tersisa pada saat itu. Bagaimanapun, sekarang mereka akhirnya berada dalam jangkauan kota obsidian. Sesampainya di sana, mereka mempercepat langkahnya, ingin segera memasuki tempat suci ini untuk menghindari korban lebih lanjut. Setelah beberapa menit, kelompok Minos memasuki kota obsidian di bawah pengawasan alien lain yang sudah berada di sana untuk beristirahat atau bercocok tanam. Namun tidak hanya makhluk-makhluk ini yang memperhatikan mereka saat mereka berjalan melalui jalan pertama di tempat yang telah lama ditinggalkan ini. Beberapa orang terakhir yang mengejar mereka menyaksikan mereka memasuki tempat itu dan mau tidak mau menunjukkan kebencian mereka terhadap kepengecutan kelompok ini. Para monster yang sampai di sana tidak meninggalkan area tersebut dan segera menetap menunggu saat di mana orang-orang Minos akan meninggalkan tempat persembunyiannya. Sementara itu, para kompetitor yang berada di area untuk memanfaatkan peluang memasuki kota tepat setelah rombongan Minos. Minos memperhatikan ini, tapi dia tidak peduli. Saat mereka berada di bawah pengawasan orang-orang yang sudah berada di kota dan para pendatang baru, dia memimpin rakyatnya ke suatu daerah di mana mereka dapat bercocok tanam dengan damai. Meskipun semua orang di sana dapat merasakan nilai dari apa yang mereka bawa, mereka tidak dapat mengancam anggota kelompok Minos saat mereka berada di dalam kota. Dengan pemikiran ini, Minos segera menempati salah satu alun-alun lokal, salah satu tempat terbaik untuk bercocok tanam di daerah tersebut. Dia menempatkan Ruth di tempat dia bisa berkultivasi dan menyaksikan kelompoknya menetap sementara musuh-musuhnya mendekat dan mencoba berbicara dengan mereka. Berikan kami apa yang kamu punya. Kami akan memastikan kamu cukup aman untuk meninggalkan area itu, kata alien level 102 yang mengejar mereka di sana. Minos mendekati makhluk ini sambil membiarkan kelompoknya mulai berkultivasi di area tersebut. Dia melihat ke Sovereign level 102 dan yang lainnya yang tertarik dengan apa yang dia miliki dan katakan, "Jika kamu menginginkan sesuatu dariku, kamu harus memperjuangkannya. Aku tidak akan memberikan apapun kepada siapapun di sini." Orang ini mencoba meninju wajah Minos. Tetap saja, ada sesuatu yang menghentikannya, membuat gerakannya sangat lambat dan lemah, bahkan jika dia memukul orang di depannya, itu tidak akan menimbulkan kerusakan apapun. Minos tertawa melihat betapa benarnya rumor tentang tempat ini. Dia memunggungi mereka dan berkata, "Saya akan mengasingkan diri sekarang. Saya menyarankan Anda untuk mencari peluang di tempat lain. Saya pernah mendengar bahwa kota obsidian memiliki artefak yang sangat kuat bagi para penggarap yang bersedia menghadapi tantangan kota. Daripada menunggu kematianmu sendiri ketika saya menyelesaikan kultivasiku, lakukanlah sesuatu yang bermanfaat dalam hidupmu." Dasar sombong, Minos mengabaikan makian yang diarahkan padanya dan dengan cepat duduk tidak jauh dari Ruth dan anggota kelompok lainnya. Saat dia memejamkan mata untuk bermeditasi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia merasakan jantung istimewanya berdetak berbeda saat dia merasakan kayanya energi di area tersebut. Tempat ini bahkan lebih baik dari tempat manapun yang pernah dia kenal. Sial, bahkan jika seseorang menggabungkan semua tempat ini menjadi satu dan menjumlahkan semua fenomenanya, tempat ini akan tetap mengalahkan tempat lainnya. Minos hanya datang untuk beristirahat dan melarikan diri dari bahaya, tetapi ketika dia mulai berkultivasi di sana, dia terkejut. Cekah, Zokaro benar-benar tempat yang fantastis. Peluang di dunia ini tidak ada bandingannya. Saya akan membawa Gloria dan Abby ke sini nanti. Dia berpikir dalam hati. Namun, tak lama kemudian, dia akan fokus sepenuhnya pada penyerapan energi di sekelilingnya dan menyalurkannya ke dalam luka dan jiwanya. Dia membutuhkan masa pengasingan hanya untuk memulihkan kondisi fisiknya. Hanya setelah proses pemulihan yang panjang, barulah dia dapat mencoba bermeditasi untuk mencari peningkatan spiritual. Dalam sekejap mata, 19 bulan telah berlalu sejak kelompok Minos tiba di kota obsidian. Itu adalah waktu yang cukup bagi sebagian besar kelompok untuk pulih dari kondisi mereka dan mulai berkultivasi, mencari peningkatan dalam tingkat spiritual dan pemahaman tentang kultivasi. Tapi Minos butuh waktu lama untuk pulih dari cederanya dan pengorbanan flash drain. Semakin besar efek pengorbanan cacing tersebut, semakin besar pula efek yang tersisa. Setelah lebih dari 1,5 tahun berada di tempat ini, dia akan selesai pulih dan kembali ke kondisi terbaiknya sebelum pengorbanan. Setelah mencapai kondisi terbaik untuk mengembangkan jiwanya dan mencari peningkatan dalam hal pemahaman, Minos mengabaikan musuh yang mengawasinya di area ini dan memulai meditasinya untuk mencari level 99.
Karena itu, dia berpikir jika dia berada di markas Armans, dia memerlukan waktu 6,5 tahun untuk menjadi Grandmaster level 99. Namun, di tempat ini, dia berpikir bisa mencapai hasil yang sama dalam waktu kurang dari 4 tahun. Masih ada waktu 6 tahun lagi sebelum pantai Obsidian kembali ke keadaan semula yang kacau ketika orang-orang di daerah tersebut harus pergi atau bersembunyi selama beberapa ribu tahun ke depan. Itu adalah waktu yang cukup baginya untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan area tersebut dengan aman, jadi dia bermaksud untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Ruth dan teman-temannya akan bermeditasi saat dia berada dalam pengasingan, tapi orang pertama yang menyelesaikan kemajuannya akan mencoba memanfaatkan peluang yang ditawarkan kota ini. Meskipun Minos dapat diandalkan, akan lebih baik bagi semua orang jika mereka memiliki metode untuk meninggalkan pantai Obsidian tanpa harus terlalu bergantung padanya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2309 mendekati akhir. Ketika pembukaan The Obsidian Shore generasi ini memasuki tahun kelima, orang-orang pertama yang memasuki tempat itu dan berhasil bertahan hingga saat itu mulai meninggalkan daerah tersebut. Setiap minggu, satu atau beberapa kelompok meninggalkan daerah tersebut sementara kelompok yang menunggu utusan mereka mulai merasa gugup. Butuh waktu 4 tahun lebih sebelum tempat itu kembali ke keadaan tidak stabil dan tidak dapat diakses. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok yang menunggu bawahan atau pendampingnya menjadi khawatir dengan rencana mereka dan status penting personelnya. Salah satu fakta menarik tentang tempat ini adalah bahkan jika seseorang dengan orang-orang di luar dengan perangkat yang terhubung dengan vitalitasnya meninggal, informasi ini tidak akan sampai ke orang-orang di luarnya. Hanya pada saat tempat itu bisa tetap stabil, kelompok-kelompok tersebut dapat yakin bahwa utusan mereka telah meninggal. Tidak mungkin Grandmaster atau penguasa berperingkat rendah dapat bertahan di tempat itu setelah fenomena bencana di daerah tersebut kembali ke kondisi terburuknya. Monster-monster yang ada di area tersebut memiliki karakteristik khusus yang memungkinkan mereka bertahan di masa-masa terburuk di area tersebut. Dan beberapa dari mereka dapat mengalami hibernasi selama ribuan tahun. Kebanyakan pengunjung tidak cocok dengan tempat itu, jadi tinggal di sana setelah periode 10 tahun sama saja dengan mati. Entah makhluk tersebut pasti sudah mati, sehingga menghalanginya untuk meninggalkan area tersebut, atau ia akan mati, karena makhluk biasa tidak dapat bertahan hidup di area tersebut. Oleh karena itu, kelompok-kelompok seperti Armans menjadi semakin khawatir mengenai kemungkinan bahwa utusan mereka telah gagal. Di kota dekat area di mana kelompok Minos berada, penguasa level 114, Jenderal Armans, masih menunggu utusan guildnya di generasi ini. Hari ini, dia kembali melakukan panggilan konferensi dengan penguasa yang sedang menunggu kembalinya kelompok Minos di dekat pintu masuk pantai Obsidian. Jadi, apakah ada hasilnya? Dia bertanya, berharap mendengar sesuatu yang berbeda dari apa yang dia dengar baru-baru ini. Tidak, kata pemimpin penguasa di tempat di mana individu sekuat jenderal ini tidak bisa pergi. Pantai Obsidian mencegah penguasa memasuki wilayahnya. Namun semakin kuat penguasa, semakin jauh mereka harus berada dari tempat itu, atau mereka mungkin akan terkena dampak negatif. Orang terdekat di level 114 yang bisa mencapai tempat itu adalah kota tempat sang jenderal berada sekarang. Masih belum ada tanda-tanda keberadaan kelompok Minos, Jenderal, ucap pria di depan pintu masuk kawasan itu. Baiklah, awasi area tersebut, kata anggota Armans dengan peringkat tertinggi di dekat area tersebut. Bersiaplah untuk bertindak jika mereka menunjukkan diri mereka. Setelah kata-kata ini, dia mematikan komunikatornya dan mengalihkan pandangannya kembali ke tempatnya berada, tidak mampu menahan ekspresi serius dan khawatir di wajahnya. Saat dia memikirkan apakah kelompok Minos benar-benar akan berhasil, dia menyipitkan matanya. Mengingat banyak orang di kota ini yang mungkin tertarik untuk bertindak melawannya jika kelompoknya berhasil. Selesaikan saja misimu, prajurit Minos. Aku akan mengurus semuanya selama kamu di sini. Sementara itu, di depan The Obsidian Shore, Red mengawasi portal yang memberikan akses menuju tempat ini. Melihat tempat ini, mau tak mau dia bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga Minos dan staf lainnya terlambat. Mungkinkah terjadi sesuatu untuk menghentikan mereka? Dia bertanya-tanya, sedikit khawatir. Minos bukan temannya, namun dia mengawasi Kaisar Stuart, dan sejak dia bertemu dengan manusia spiritual ini, dia telah diberi banyak kesempatan. Red baru saja mencapai level 106, dan dia merasa bisa menjadi perwira menengah setelah misi ini. Jadi dia tidak menyukai gagasan bahwa Minos mungkin telah jatuh, dan dia tidak bisa tidak khawatir tentang kembalinya manusia seperti itu. Berapa lama lagi? Red bertanya kepada penguasa level 106 lainnya yang ada di sana bersama kelompok mereka. Kamu tidak tahu, mereka mungkin sudah mati, tapi masih ada beberapa tahun lagi. Jika mereka masih hidup, mereka punya banyak waktu untuk kembali. Bagaimanapun juga, aku rasa mereka tidak akan berhasil meskipun mereka kembali. Komentar pemimpin alien di kelompok mereka. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Prajurit Minos menunjukkan harapan besar.
dia akan menjadi perwira bahkan tanpa misi ini. Alien di sebelah Red tidak berkomentar, terus mengamati sekelilingnya, di mana masih ada 35 kelompok lain yang seperti mereka. Beberapa kelompok sudah melanjutkan perjalanan dengan kepergian orang-orang pertama yang selamat dari pantai Obsidian, jadi sudah terjadi kejar-kejaran, pelarian, dan pertempuran di luar tempat ini. Akan ada lebih banyak lagi perkelahian dalam beberapa bulan mendatang, dan beberapa dari 35 kelompok ini akan keluar untuk kembali ke organisasi mereka atau bahkan mati dalam perjalanan. Sementara itu, 2 tahun lagi berlalu di The Obsidian Shore. Lebih banyak kelompok telah meninggalkan daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu dan berakhirnya 10 tahun, ketenangan, fenomena di sekitar kawasan tersebut menjadi semakin intens. Pantai Obsidian tidak memiliki stabilitas yang sama di semua wilayah atau sepanjang interval 10 tahun. Beberapa bulan pertama setelah stabilisasi, fenomena di wilayah tersebut adalah yang terbaik. Sementara setiap hari yang berlalu setelah tahun kelima periode ketenangan ini, fenomena di wilayah tersebut semakin buruk. Meski tempat tersebut masih memiliki banyak peluang dan sumber daya yang berharga, beberapa kelompok yang bertahan selama ini meninggalkan kepentingannya dan meninggalkan kawasan tersebut setiap hari. Di tengah-tengah ini, Minos dan partainya masih berada di kota Obsidian, di mana semua sekutu dan anggota partai mereka yang masih hidup tidak hanya pulih, tetapi juga meningkat levelnya selama beberapa bulan terakhir. Beberapa dari mereka bahkan memulai pencarian di dalam kota untuk mencari sumber daya berharga untuk membantu mereka keluar. Hanya Minos yang masih berkultivasi, tapi itu akan berubah. Hampir 4 tahun setelah pulih dari cederanya, Minos akhirnya mencapai puncak level 98 dan mulai naik ke level 99. Dengan terobosan ini, kepergian kelompok tersebut dari daerah ini akhirnya sudah dekat. Dari 9 orang di sana, dengan yang terlemah di antara mereka, Ruth, di level 98, dan yang terkuat di antara mereka, Alien level 102. Sudah waktunya bagi mereka untuk menghadapi tantangan terakhir di wilayah ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2310 tingkat kekuatan baru. Ketika Minos membuka matanya, dia merasakan auranya dengan cepat meningkatkan kekuatannya lebih dari 11%, sementara jangkauan dan kapasitas semua kemampuannya meningkat. Setelah perjalanan panjang berkultivasi, ia mencapai level 99, yang sebelumnya dianggap sebagai puncak dunia spiritual. Mereka yang mencapai level ini akan memimpin tanpa ada musuh yang mampu mengalahkan mereka. Dia sering bertanya-tanya seperti apa hari itu ketika dia mencapai level ini dan secara realistis dapat mempertimbangkan untuk naik ke level 100. Sekarang dia akhirnya sampai di sana. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan tato sayap di salah satu tangannya memanas. Selamat telah mencapai level 99. Jangan terpaku untuk mencapai level 100. Jika Anda benar-benar ingin mengatasi masalah dunia spiritual, jangan masuk ke perjalanan ilahi sampai Anda menyelesaikan semuanya di luar sana. Hati nurani serap di tato sayap menasihati Minos. Mengapa? Karena warisan yang kamu terima, yang akan mengujimu ketika kamu mencapai level 100. Meskipun perjalanan waktu di tempat di mana kamu akan dikirim berbeda dengan perjalanan waktu di dunia spiritual, pembantaian milenial tetap berlangsung. 1000 tahun. Bahkan jika waktu di dunia Anda lebih lambat dibandingkan di tempat itu, Anda masih bisa pergi cukup lama hingga semua kenalan Anda binasa dalam perang dunia. Lebih baik menunda kemajuan saat Anda mencapai puncak tahap ke-10 dan hanya melanjutkan setelah Anda mencapai semua tujuan Anda. Sisa jiwa di tato itu menjelaskan. Setelah itu, aku akan membimbingmu dalam memenuhi janjimu kepadaku. Jadi begitu. Terima kasih atas tipnya. Bagaimanapun, aku tidak perlu menjadi lebih kuat dari yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah di duniaku. Yang membuatku khawatir adalah jalan kembali ke dunia spiritual. Minos berkomentar, ya saya mengerti, tapi kamu seharusnya baik-baik saja. Investasikan pada teman Anda. Tidak akan menjadi masalah jika mereka menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, semoga berhasil. Saya akan berbicara dengan Anda lagi setelah Anda menyelesaikan urusan Anda di dunia spiritual. Sampai jumpa lagi, Minos berkata dalam benaknya sambil berdiri dan melihat sekeliling, segera menemukan Ruth dan rekannya di dunia spiritual masih hidup. Selain keduanya, dia melihat beberapa musuh yang mengawasinya, menunggu saat dia akan meninggalkan kota Obsidian. Di mana yang lainnya? Dia bertanya setelah menerima ucapan selamat dari istrinya dan penguasa level 100. Beberapa dari mereka sedang menghadapi tantangan di kota ini. Yang lain menunggu mereka di pintu masuk tantangan tersebut, kata penguasa yang baru saja maju ini. Ruth bertanya pada Minos. Beberapa dari mereka yang tampaknya tertarik pada kita telah pergi dalam beberapa tahun terakhir. Tapi masih ada orang di sini yang akan mencoba menyerang kita begitu kita meninggalkan kota ini. Saya kira begitu, kami tidak terluka, dan kami telah meningkatkan kultivasi kami. Apa yang akan terjadi jika saya mencuri kultivasi lawan kami dan membiarkan seluruh kelompok kami meningkat satu tingkat?
Minos memandang mereka dengan percaya diri. Saya tidak mengatakan bahwa kita akan meninggalkan tempat ini dengan mudah. Tetapi peluang kita saat ini tidak sekecil beberapa tahun yang lalu. Pokoknya, ayo berangkat. Saya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Akan semakin sulit bagi kami untuk meninggalkan daerah ini. Dengan itu, mereka bertiga bergerak menuju anggota kelompoknya yang paling dekat dengan mereka. Beberapa hari setelah kemajuan Minos, grup beranggotakan 9 orang itu bersatu kembali. Minos harus menunggu beberapa hari karena dua sekutunya sedang menyelesaikan tantangan lokal. Kota Obsidian adalah tempat yang luar biasa, tidak hanya untuk perlindungan dan budidaya. Pembangun kota meninggalkan sejumlah artefak kuno yang dapat diperoleh dengan menyelesaikan tantangan di kota itu sendiri. Dua rekan satu tim Minos menyelesaikan tantangan ini dan memperoleh artefak berharga dari dalam kota. Ketika mereka yang terakhir telah menyelesaikan tantangannya, dan anggota tim lainnya siap berangkat, kelompok tersebut akhirnya mulai keluar dari kota Obsidian. Namun bukan hanya mereka saja yang bergerak. Saat kelompok mereka melewati pintu keluar tempat itu, 3 kelompok lainnya mengikuti mereka, satu bergerak lebih cepat ke arah mereka dan 2 lainnya bergerak lebih hati-hati. Segera setelah mereka meninggalkan area tersebut, monster yang menunggu Minos di pinggiran kota juga bergerak dan segera mulai mengejar mereka. Minos memandangi makhluk-makhluk yang belum menyerah dan menghela nafas, melihat bahwa dia tidak bisa beristirahat. Baiklah, jika Anda menginginkan teror kematian, inilah saya, dia berpikir sambil berhenti, tidak ragu-ragu untuk memimpin kelompoknya dan menggunakan kemampuan bawaannya melawan salah satu alien yang mendekatinya, bersenjatakan kelompoknya. Untuk menyerang orang-orang Minos, Minos kemudian melakukan lompatan budidayanya dari level 99 ke level 100. Kali ini tanpa menggunakan pengorbanan parasit khusus melainkan melalui kemampuannya. Ketika budidayanya mencapai level 100, kekuatannya meningkat hingga kekuatannya menjadi serupa dengan Sovereign level 103, meskipun dia baru berada di level 100. Pada saat itu, Minos dengan cepat membuat pedang ilahi muncul sementara sayapnya terbuka, memancarkan cahaya yang kuat terhadap makhluk yang bergerak melawan kelompoknya. Dia menggerakkan pedangnya secara vertikal melawan musuh terkuat di area tersebut, makhluk level 106, membelah ruang saat dia menggerakkan senjatanya. Kemudian, di bawah tatapan puluhan makhluk di sekitarnya, raksasa energi dengan penampakan Minos melintasi ruang dengan pedang di tangannya hingga ia menebas monster besar mirip ular itu seolah-olah makhluk level 106 itu bukan apa-apa. Saya telah memberi Anda waktu bertahun-tahun untuk mengambil keputusan. Sekarang, tidak ada keselamatan. Minos memberitahu semua makhluk ini saat sekutunya merasakan aura mereka mencapai level 101, 102, dan 103. Saat kekuatan mereka meningkat, yang terkuat bersorak saat mereka mengangkat senjata untuk menghadapi banyak musuh di area tersebut. Setelah menderita dan terpaksa melarikan diri dan bersembunyi, mau tak mau mereka mendambakan darah banyak makhluk di sekitar mereka yang mencoba menekan mereka sekali lagi. Menyerang, bunuh orang-orang malang itu, cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.